penutupan kegiatan pengembangan kapasitas kepemimpinan Ketua BPK Sebenarnya Raja hari ini. Bersama-sama kita nyanyikan indahnya saat yang dulu sambil kita berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus lewat Kidung Jemaat 50 Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 5. Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Amin. Bapak Ibu, para ketua BPK ataupun yang mewakili BPK yang hadir sepanjang 2 hari kita berkegiatan di tempat ini dalam sharing di kelompok akutandu secara khusus, ada yang mengatakan bahwa seringkali ada yang merasa tidak nyaman juga bahwa kehadiran ketua BPK itu tidak selamanya diterima baik, disambut baik oleh entah rekan, entah juga anggota jemaat. Jadi seringkali tidak selamanya bahwa ketua BPK itu adalah posisi yang kita idamkan sebenarnya. Dalam diri kita mungkin ada penolakan untuk jabatan itu sesungguhnya.
hanya begitu banyak kesusahan, kesibukan, dan lain-lain. Musa mengalami hal ini. Ada penolakan dalam diri Musa ketika Tuhan mempercayakan kepadanya sebuah bangsa untuk dia tuntun. Ada penolakan. Dan penolakan itu bermula dari penolakan saudara-saudaranya sendiri. Sehingga tidak salah dalam diri Musa kemudian muncul ada keraguan. Sedangkan orang terdekat saya menolak saya, apa yang saya harus katakan, bagaimana cara saya harus menuntut bangsa ini. Ada keraguan, mungkin itu juga yang kita alami. Tidak semuanya punya pengalaman berperiode sebagai ketua BPK di sini. Ada yang baru 3 bulan, ada yang baru 1 bulan. Ya. Ada yang mungkin baru saja diurapi, kemudian langsung menjadi ketua BPK. Apa radika lalu pegawai puang. Ini saya alami dulu ketika di Marampak ada 3 pendeta termasuk saya yang baru diurapi. Masalahnya adalah persidangan terjadi ketika 2 orang ini memutasi, otomatis saya harus naik karena tidak ada lagi orang lain, bukan karena saya bisa tapi karena tidak ada lagi yang lain. Sehingga saya harus bilang bahwa saya jadi ketua BPK bukan karena saya jago, tapi karena memang sudah tidak ada orang lain lagi. Sehingga berjalanlah saya dalam ketidaktahuan saya. Ini mungkin terjadi juga dengan kehidupan kita. Apa yang saya melakukan? Una motu ecclesia. Bagaimana saya mau bergerak bersama sedangkan saya tidak tahu, saya tidak paham, tidak ada hal dalam diri saya yang saya bisa banggakan. Pengalaman lain, ya. Kapasitas yang lain, organisasi tak lupa. Apa yang saya pegang? Ketika saat ini ada katakan bahwa di Tipenana kan, saya itu selaku pira sudah punya begitu banyak pengalaman di jemaat. Sedangkan saya apa yang saya harus buat? Firman Tuhan hari ini, tongkat Musa, bagi saya menjelaskan hal penting. Bagian ini sudah beberapa kali kita dengar di sekolah minggu, beberapa kali kita renungkan termasuk saya. Tapi ada 3 hal yang saya bisa lihat dari kehadiran tongkat Musa yang Tuhan hadirkan sebagai kekuatan dalam diri Musa. Yang pertama, tongkat ini dijadikan Tuhan dalam diri Musa sebagai keseimbangan. Tuhan tahu bahwa Musa tidak mampu, Tuhan perlihatkan tongkat itu. Tuhan mau menampakkan diri bahwa Musa, dalam ketidakmampuanmu, dalam kelemahanmu, tongkat itu ada untuk kamu. Dia hadir sebagai penyeimbang dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia normal, tongkat itu biasanya digunakan oleh orang yang berkebutuhan khusus, orang sakit. Kita kan orang sakit, kita orang berdosa, kita orang yang tidak sempurna. Dan kita butuh tongkat dari Tuhan untuk menyeimbangkan kita, untuk terus maju bersama. Harus kita sadari bahwa tanpa tongkat dari Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan itu, orang Jawa bilang jomplang, ya. Satu turun satu naik, tidak akan seimbang. Pelayanan saya tidak akan seimbang, kepemimpinan saya di tengah-tengah jemaat. Yang kedua, tongkat mau mengatakan bahwa Tuhan mau memakai kita dengan kapasitas bukan yang tidak ada pada kita, tapi apa yang ada pada kita. AI sekali ini sebenarnya. Tongkat itu bukan apa yang tidak ada pada Musa, tapi tongkat itu sudah Musa pakai berpuluh-puluh tahunnya untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan Tuhan mau memperlihatkan bahwa saya tidak pakai kamu dengan tidak ada, bukan dengan tidak ada apa yang tidak ada padamu, tapi dengan apa yang ada padamu yang sederhana sekalipun saya mau pakai untuk kamu melakukan sesuatu yang besar bagi bangsa ini. Ini yang
selalu ada kapasitas, ada kemampuan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Yang ketiga, yang terakhir, tongkat Musa punya kuasa hanya karena ada otoritas Tuhan di dalamnya. Tongkat Musa menjadi berkuasa hanya karena ada otoritas, ada kuasa Tuhan. Sadarilah, kita mengerjakan pekerjaan besar bagi kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk itu aja. Sehingga tanpa kehadiran kuasa Tuhan, ini semua tidak akan jadi apa-apa. Ini semua akan mustahil menjadi sebuah hal yang besar. Otoritas kehadiran Tuhan sungguh kita butuhkan. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita pendeta, tapi seberapa dekat kita dengan Tuhan? Kita bekerja atas nama Tuhan, tapi hanya atas namanya, tapi tidak tinggal di dalam Tuhan. Lalu di mana otoritas Tuhan bisa kita rasakan di dalamnya? Jangan sampai hanya otoritas kita, otoriternya yang jalan, tapi otoritas kekuasaan Tuhan di dalamnya tidak sama sekali kita rasakan. Apa arti pelayan itu kemudian? Siapa yang memuliakan? Tuhan kah? Atau kemudian, oh ini jadi karena saya? Mari bersama kita renungkan di sore hari ini. Kita akan pulang seberapa kita yang ada hari ini. Unamoto Ecclesia, gereja dalam satu gerakan. Kita bergerak bersama bukan karena kita mampu, tapi kita adalah orang-orang berdosa dalam segala keterbatasan kita yang Tuhan pakai dengan memperlengkapi kita dalam segala kapasitas yang Tuhan tempatkan dalam diri kita dengan otoritas Tuhan yang ada dalam diri kita dengan satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan. Selamat berproses, selamat memimpin di tengah-tengah klasis, di tengah-tengah jemaat yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita. Dan biarlah sungguhnya Tuhan yang dimuliakan lewat segala hal yang kita kerjakan. Otoritas Tuhan sungguh-sungguh dirasakan umat lewat kehadiran kita. Amin. Mari bersama kita menyanyi, tidak ada dalam pujian, sambil kotak persembahan sebagai wujud kesatuan hati kita mendukung, mendoakan saudara-saudara kita dalam kesusahan saat ini di Mamuju oleh karena bencana alam. Kita nyanyikan apalah arti ibadahnya. Yesus
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Adakah pokok-pokok doa khusus yang akan kita doakan selain teman-teman yang sudah kembali lebih dahulu ke jemaat dan kebutuhan? Yang membuka yang satu. Mari bersama kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang mengaruniakan kami hidup, Allah yang memberikan kami waktu untuk melayani Engkau di ladang pelayanan. Terima kasih untuk kesempatan bersama-sama berproses di tempat ini selama kurang lebih 2 hari. Diperlengkapi sebagai pemimpin, ketua-ketua badan pekerja klasis. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kiranya segala hal yang boleh kami dapatkan, kami bagikan bersama di tempat ini. Sungguh-sungguh Tuhan, boleh menjadi bekal kami, boleh juga menjadi berkat bagi orang-orang yang telah boleh merasakan segala hal yang boleh kami nikmati di tempat ini bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bersama Tuhan di sore hari ini, menyerahkan perjalanan saudara-saudara kami yang akan kembali ke jemaat dan sedang dalam perjalanan ke jemaat sore hari ini. Tuhan menolong, memberkati mereka, menyertai perjalanan mereka. Kiranya hanya dengan sayang Tuhan mereka tiba berkumpul bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan, kembali melayani Tuhan lewat ibadah di minggu esok. Kami berdoa menyerahkan Tuhan orang tua, saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa menyerahkan mereka ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh juga menjamah mereka, menolong mereka lewat setiap perawatan medis, lewat setiap pendampingan keluarga. Bahkan Tuhan lewat doa-doa yang kami naikkan di sana pula, kiranya Tuhan berkenan mendengar kami untuk hadir bagi mereka. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa juga teringat untuk mereka yang dalam duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami mohon kiranya kasih penghiburan dari Tuhan, topangan Tuhan hadir bersama mereka di tengah-tengah duka ini. Kami menyerahkan juga Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kesusahan karena harus tinggal di tempat-tempat pengungsian karena bencana alam di Mamuju dan sekitarnya. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh tidak memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat-Mu saat ini. Tapi biarlah Tuhan di tengah-tengah kesusahan mereka, mereka terus mengingat Tuhan. Kiranya mereka terus dikuatkan dalam iman. Terlebih ya Tuhan, mereka tetap berpengharapan menjalani hari-hari kehidupannya. Kalau kami boleh mengumpulkan persembahan hari ini untuk menopang kehidupan mereka, apapun yang kami bawa sore hari ini dengan penuh sukacita Tuhan, kiranya sungguh-sungguh boleh membantu mereka, menjadi berkat bagi mereka. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, kami mohon Tuhan ajar kami untuk boleh pakai segala hal yang Tuhan percayakan dengan penuh hikmat bijaksana daripada Tuhan. Kehidupan kami yang hadir di tempat ini, dalam segala rencana kami di sisa hari ini, bahkan di sisa-sisa hidup kami serahkan penuh dalam tangan kuasa Tuhan. Teruslah berkarya atas hidup kami Tuhan, dan teruslah pakai anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami, kiranya boleh kami pakai dengan baik dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan dengar kami, jawab kami, bukan seturut kami manusia yang penuh dosa dan kelemahan ini, tapi kiranya Tuhan mendengar jawab kami, hanya seturut kehendak Tuhan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Karena kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami melakukan
kita berdiri, berbahagia yang Yesus Tuhan di Saya kembalikan kepada Ibu Sekretaris atau Pak Direktur. Melayani atas nama Tuhan, tapi apakah benar ada di dalam Tuhan? Amin. Pendeta Helma biarlah itu terus menusuk-nusuk menjadi remote control ketika saya mengatasnamakan pelayanan atas nama Tuhan. Tidak elok ketika yang terbuka, tidak elok ketika yang tertutup dibuka dan tidak ditutup. Yang elok adalah yang tertutup dibuka lalu ditutup kembali. Tapi sebelum ditutup kembali, kita rindu mendengarkan testimoni dari 2-3 peserta untuk kita berproses selama 2 hari di sini. Silakan yang mau memberi testimoni tentang apapun, apakah itu pahit, apakah itu hambar, apakah itu manis, apakah itu sedap, semuanya pada tempatnya pasti memberi pertumbuhan. Silakan 2-3 orang. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya Pendeta Julius Nelson dari Klasis Rembun Sodoko. Di pemilihan kemarin saya mengatakan seandainya ini adalah pilihan saya akan menolak. Pak Duga tidak lewat patukot batuna sidang sila di angka 24 5 kali. Madosa kiki di peta ada salah kiki ditutupi. Itu yang saya ingat. Kemarin kita berbicara di sini, kita berada pada posisi yang bagaimana ya? Karena hampir semua yang ada di sini partai. Tetapi kalau dalam pertanggungan jauh nanti pasti dituntutnya full time. Satu badan dari kepala 2. Satu harus pimpinan jemaat dan itu sudah full time, menyerahkan seluruh hidup. Satu lagi diberi tanggung jawab tambahan. Mau tidak mau ini harus diemban. Saya berharap bahwa penguatan-penguatan yang diterima dari teman-teman diskusi kemarin, baik secara umum maupun dalam kelompok, itu bisa menjadi semacam tongkat bagi saya, sebagaimana yang disampaikan tadi, untuk melangkah dalam kepastian, bukan justru melangkah dalam kebingungan, ketidaktahuan, bukan melangkah kehilangan arah dan sebagainya. Terima kasih untuk agenda yang dikhususkan bagi Ketua BPK, secara khusus bagi saya pribadi yang baru kali ini dipilih oleh Majelis Gereja itu jadi sebagai pengurus atau Ketua Badan Ketua Klasis. Semoga Tuhan menolong untuk
langkah-langkah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Silakan, masih ada? Perjanjian kami kepada Brother dan terima kasih. Saya Pendeta Mauni Fitri Matasak dari Kasus Binangun Salu. Selama 2 hari berada di sini berproses untuk tentu hal yang sangat baik sekali untuk semakin menambah kemampuan juga, terus memperlengkapi untuk semakin lebih meningkatkan kapasitas ke depan. Satu hal yang sangat saya syukuri bahwa berada di sini itu semakin memantapkan apa yang selama ini saya yakini. Kalau tadi teman saya Entong Nelson, itu panggilan saya nggak Entong. Nelson mengatakan bahwa seandainya bisa memilih, ya sebenarnya saya juga pada waktu itu berharap bahwa semoga saja bukan saya yang terpilih. Bahkan di dalam doa secara khusus saya mengatakan itu kepada Tuhan. Tapi entah apa yang dilihat oleh orang pada diri saya, dan terlebih juga saya yakini bahwa Tuhan yang berkehendak akan hal itu, sehingga melalui proses 2 hari di sini saya betul-betul mendapatkan penguatan bahwa ternyata saya tidak sendiri berada di situasi perasaan yang sedang saya alami, tapi juga banyak di antara teman-teman yang juga merasakan hal yang sama seperti saya rasakan, sehingga itu boleh membuat saya untuk semakin memantapkan langkah saya ke depan untuk hadir sebagai seorang pemimpin. Ya, pemimpin yang tentu bukan hanya pandai berbicara, tetapi bagaimana betul-betul menggerakkan, memberi suatu motivasi kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kemudian bersama-sama bergerak di dalam pelayanan ini. Karena satu hal yang saya lihat bahwa sebagai pribadi tentu akan sangat sulit untuk mengangkat beban yang ada itu. Tapi ketika bersama-sama dengan tim yang solid, entah itu di klasis, itu bisa membuat kita bisa mengangkatnya dengan baik. Nah, karena itu dari pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan oleh teman-teman, kakak-kakak, bapak ibu pendeta di kelompok kami secara khusus, itu semakin memberikan suatu hal yang sangat positif untuk bagi saya kembali ke tengah-tengah jemaat. Karena bagaimanapun juga ya sebenarnya ini kali kedua saya menjadi ketua klasis, tapi saya terus merasa bahwa saya perlu untuk semakin belajar lebih banyak hal lagi, karena bukan berarti bahwa ketika saya sudah menjadi pemimpin saya sudah tahu banyak hal, tetapi justru itu menjadi tantangan bagi saya untuk semakin banyak belajar tentang hal-hal yang lainnya. Terima kasih. Masih ada satu? Oke. Berarti 2 berapa? Ini bukan untuk mengulur-ulur waktu, tapi memang waktu kita sampai sore nanti dan makanan masih dipersiapkan di bawah. Ya, terima kasih. Saya Pendeta Octavian Mendola dari klasis Kalian dan Batu Mangkuara, meneruskan tongkat dari Herman. Dalammu yang kuberi bukan jam dan cincin, sebuah acara ulang tahun. Saya sedikit terharu karena hari ini ulang tahun saya. Ternyata Tuhan kasih hadiah yang sangat istimewa untuk saya di hari ulang tahun ini. Tuhan mensadarkan saya hadiah istimewa itu sudah ada padamu,
tidak ada tongkat padaku. Tetapi satu penyadaran diri juga bahwa tongkat itu tidak ada kuasanya tanpa kuasaku. Untuk menyeberangi Sungai Yordan kepemimpinanmu, Sungai Yordan pelayananmu ke depan. It's the best hal yang sangat indah buat saya di dalam tahun-tahun ini. Luar biasa Tuhan itu buat saya. Terima kasih. Ya, saya pendeta dari Sulaku dari kelas SMP Monatana. Saya bersyukur hari ini lewat 2 hari kita berkegiatan, saya merasa bahwa saya benar-benar dikasih tongkat untuk tugas sebagai ketua BPK. Dikasih tongkat itu punya 2 ujung. Ujung yang satu untuk menyuruh jemaat-jemaat yang ada di kelas SMP Monatana mereka terarah, dan ketika mengeluh ujung yang satu pun saya pakai untuk menyuruh yang di wilayah dan sinode untuk mendengarkan keluhan yang di jemaat. Jadi ya tidak ada ujungnya di tengah toh. Nah, ya, jadi hanya di ujung dan di ujung. Ya, semoga semangat yang saya dapat di sini diperlengkapi. Tongkat yang berikut adalah tata gereja, pengakuan gereja. Ya, kita akan menjadi terus mengingatkan bahwa ini modal untuk ini standar, ini ketentuan untuk melaksanakan kerja-kerja yang awalnya hanya sebatas membayangkan bahwa ya itulah tajamah hanya sebatas program di BPK, dan ternyata sesampai di sini kita adalah aktor, bahkan tadi kita adalah klasis adalah epicentrumnya yang memikul jemaat dan sinode yang lebih luas selama ini wilayah dan sinode aman. Dan saya pikir kegiatan ini sangat menolong saya memulai kegiatan sebagai ketua BPK yang baru. Semoga Roh Kudus terus menolong dan memperlengkapi. Terima kasih. Terima kasih. Testimoni dari pendamping yang kami alami di meja apresiatif. Secara umum rupanya penyimpangan-penyimpangan itu lebih pada ketidaktahuan. Sebab testimoni-testimoni atau kesaksian pengalaman di meja apresiatif itu ketika diberitahu maka bisa diatasi. Nah, pertanyaannya, pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak memberitahu atau apa? Tapi bukan untuk mencari siapa yang salah. Yang kedua dari kami pendamping, nah artinya itu tadi ketika persoalannya hanya pada tidak tahu, dituntut keberanian untuk memberitahu. Itu permasalahan ketika untuk memberitahu saja kita tidak berani, tapi dituntut keberanian untuk memberitahu. Yang kedua, selalu menjadi persoalan ketika ada kegiatan dari awal sampai akhir begitu langka jumlah yang diharapkan. Apakah dengan demikian kita akan dapat katakan bahwa proses pulang itu sesungguhnya selalu menjadi kerinduan, sehingga sebagai orang-orang percaya maka proses pulang kampung, pulang ke rumah Bapa sebenarnya adalah sesuatu yang selalu kita rindukan. Hari ini atau besok mati meninggal dunia tidak masalah sebenarnya, karena toh kecenderungan kita adalah bersegera untuk pulang. Dan mungkin juga dalam persoalan inilah ketidaktuntasan yang kita alami dalam setiap kegiatan itu. Nakoto raya dasar usaha akhirnya sesuatu yang tidak tuntas. Kalau di sana mimpi tuntas, di sana mimpi tong, padahal tidak. Tapi kita bukan dalam rangka untuk mengatakan ini salah itu benar. Baiklah, sebagai pemimpin kita terus berperkara dengan Tuhan, dengan tongkat otoritas Tuhan yang ada pada kita. Kita akan mendengarkan
yang tadinya ditutup dan telah dibuka oleh Pak Ketua II dan akan ditutup kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang pertama saya harus membongkar, mungkin ini penting, sekaligus juga menjadi testimoni kami, membongkar peristiwa di balik ini. Jadi tugas CIB salah satunya yang sangat krusial adalah pengembangan kapasitas gereja. Selain dari dua hal yang proponen dan penelitian sosial teologi. Dalam sejumlah kegiatan pengembangan kapasitas pendeta yang sempat kami lakukan dan berdasarkan program tahun ini, inilah angkatan yang membuat kami rasa-rasanya melihat Sungai Yordan yang arus deras dan itu dalam percakapan dan tapi kami tidak mundur. Buktinya hari ini kita sampaikan. Mengapa begitu? Sejak awal dan ini menjadi pengalaman bahwa ketua BPK itu tentu sudah menjadi pengakuan di awal adalah para pemimpin yang dalam dirinya punya kualitas kekritisan yang kuat dan itu bisa terasa di rakyat. Tidak terkait dengan rakyat hanya menjadi proses kami belajar. Dan hari ini saya tidak sangka firman seperti itu. Saya malah justru melihat bahwa di ITGT kami sedang memegang tongkat yang periode estafet ya. Bapak Ibu juga sedang memegang tongkat estafet sebagai ketua BPK. Periode artinya dalam beberapa tahun apakah terkait tas atau selesai periode, apakah tetap akan dilanjutkan lagi di maksimal 2 periode atau kita digantikan di tongkat itu di sana. Dalam refleksi ini kadang-kadang Tuhan minta kita untuk menempatkan dan dia menjadi ulang yang buat sampai pusat saja lari tadi. Padahal kadang-kadang seperti itu tongkat yang kita pegang, kita merasa begitu menakutkan juga, tapi pegang ekonomi seperti itu. Tapi tahu telah dengan itu jangan lepaskan ekornya saja dan dia akan menjadi sesuatu kembali berfungsi sebagaimana yang direfleksikan di bagaimana tongkat itu begitu berguna menjadi instrumen, menjadi tanggung jawab, peran, fungsi yang begitu besar dalam rangka sebuah visi besar. Sesungguhnya kesimpulan kami dan secara pribadi saya mengatakan bahwa tidak demikianlah yang terjadi dalam 2 hari. Tongkat itu rasanya tidak menjadi ulang yang kami. Saya sungguh menikmati proses bersama Bapak Ibu dan tidak ada bedanya saat kami mendampingi pendeta-pendeta muda yang diurapi 2019 sampai 2020. Satu, kesetiaan, keramahan, partisipasi yang luar biasa. Bahkan kami punya sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Betul-betul kekuatannya di sini Bapak Ibu sebagai ketua BPK memberi banyak pengalaman, banyak ilmu bagi kami, dan itu akan menjadi bekal untuk diseringkan lagi kepada teman-teman, juga termasuk komponen-komponen yang kita persiapkan untuk BPK. Yang terakhir Bapak Ibu,
Semua ini dalam giat kecintaan kita untuk Gereja Toraja, membangun Gereja Toraja, dan gereja yang kita cintai ini dapat hadir betul-betul menjadi berkat bagi dunia. Giat kita dalam 5 tahun atau beberapa tahun dalam masa tongkat kita pegang ini sesuai amanat SSA, biarlah kita bersemangat. Kalau Ibu Seni sudah menjadikan paradigma bahwa saat bertemu dengan orang selalu berpikirlah bahwa mungkin itulah pertemuan terakhir kita, karena kita tidak tahu hidup. Tapi taruh lagi kata putar. Spirit yang menarik dari situ adalah manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu tidak bisa dihentikan, dia berjalan dan ada masa musim yang berlalu, pasti berganti, musim pasti berganti. Hari ini Bapak Ibu kita menjadi ketua BPK, kami di ITGT menjadi ngurus ITGT, selanjutnya tidak lagi, tapi biarlah masa yang Tuhan anugerahkan ini kita isi dengan sebaik-baiknya. Dan itu juga spiritualitas kerja yang Yohanes Calvin sendiri ajarkan dan contohkan bagi kita. Selagi masih bisa melayani bekerja sungguh-sungguh, dan itu dan masih oleh urunan dan itu. Terima kasih Bapak Ibu menutup semua. Kami terbatas kursi TGT, itulah kapasitas kami. Tetapi Bapak Ibu Ketua BPK tentu melihat bagaimana sinergitas terjadi, pengurus wilayah hadir, Bapak Ibu pendeta yang berkapasitas kita libatkan dari jemaat, saudara Pak Andrew berperan membantu kita. Ini pengurus wilayah dan ada juga pengurus klasis yang didelegasikan oleh pengurus wilayah. Terima kasih. Tes channel hari akan muncul di YouTube ya. Siap Pak. Ya, walaupun terlambat ya, kita bisa mengerti eventnya begitu padat. Terima kasih pengurus Tangmentoy, ada yang pelayanan dan fasilitas. Terima kasih buat semua. Sungguh kegiatan ini kita aminkan memuliakan Tuhan. Kita akan tutup kegiatan ini. Mari saya berdiri dan kita yakin oleh karena pertolongan Allah Tunggal semua bisa kita lakukan. Karena itu kita tutup kegiatan ini juga hanya di dalam kuasa dan pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikianlah rangkaian perkara yang kita alami sepanjang 2 hari sampai pada jam ini, dan janganlah hari ini berlalu sebelum kita mengambil gambar bersama di sini semuanya. Mari ambil waktu sejenak untuk kita, seberapa yang tersisa sore ini kita bergabung untuk mengambil gambar. Dan sekali lagi, perihal kehidupan masih disediakan. Ya, teman-teman semua nanti tolong kami nampak nafsu untuk dilakukan. Jadi tolonglah sempatkan waktu kita menikmati jamuan untuk sore ini. Sekali lagi tahan. 3, 2, 1. Garis bebas boleh. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Shalom Gereja Toraja, Bapak Ibu Pendeta, rekan sepelayanan, penatua diaken, dan seluruh warga Gereja Toraja dimanapun berada. Dari Tangmentoy Hills kami menyapa dengan penuh kasih, dan kami menyampaikan bahwa
hari ini telah selesai satu kegiatan yang diprogramkan di Institut Teologi Gereja Toraja pada bidang penyiapan dan pengembangan kapasitas pendeta. Kegiatan khusus untuk para ketua-ketua BPK se-Gereja Toraja, dan kegiatan ini dilaksanakan dalam payung tema Una Motu Ecclesia, penguatan lembaga Gereja Toraja. Dari tanggal 21 sampai 22 Oktober kegiatan ini dilaksanakan dengan fokus pada materi-materi yang terkait yang sangat krusial dalam Gereja Toraja, yang menjadi bagian daripada wawasan dan skill kepemimpinan dari para ketua BPK yang kita pahami dalam Gereja Toraja sebagai kepemimpinan pada lingkup yang sangat strategis, karena dia menjadi penghubung antara jemaat-jemaat pada lingkup klasisnya dan menghubungkan ke lingkup wilayah dan lingkup sinode. Kami sungguh paham bahwa tugas menjadi ketua BPK itu adalah tugas yang sangat berat ya, dan ini tentu kami bisa tangkap dalam proses di sini, dalam sharing kelompok begitu banyak hal yang di-sharingkan, dan memang menjadi sharing dari para ketua BPK bahwa tugas ini menjadi tugas yang menuntut tanggung jawab yang besar, dan baik pikiran maupun tenaga harus dicurahkan untuk melaksanakan tugas kepemimpinan atau fungsi sebagai ketua BPK. Kita bersyukur bersama sudah berproses, dan sejumlah materi yang kita pandang sebagai materi-materi yang sangat diperlukan oleh para ketua BPK, antara lain adalah pemahaman tentang konsep sistem presbiterial sinodal yang kita anut dalam Gereja Toraja, yang kemudian terkait langsung dengan bagaimana kita memahami pengambilan keputusan-keputusan pada setiap lingkup dalam Gereja Toraja, dan bagaimana kita berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam tunduk dan melaksanakan apa yang diputuskan dalam persidangan-persidangan yang melingkupi kita itu. Berikut juga kita membahas tentang bagaimana sesungguhnya Gereja Toraja menata administrasinya, yang tentu sudah dengan konsep pembaruan dalam konteks era digital, dan juga bagaimana dipahami pindan yang selama ini sudah berjalan, dan juga konsep teologi dan bagaimana pergumulan di sekitar Pundi 2. Sejumlah pengayaan baik materi PA maupun juga di dalam ibadah dan sharing, itu semua terarah kepada satu komitmen bahwa kapasitas dan semangat ketua BPK harus terus ditingkatkan supaya kepemimpinan di lingkup masing-masing, bagaimana bertanggung jawab sebagai ketua BPK dapat lebih dioptimalkan lagi, dan kami yakin dalam Tuhan bahwa pada akhirnya nanti dengan semangat yang satu, Gereja Toraja satu dalam pelayanan bersama yang menjadi visi 5 tahunan kita pada periode ini boleh diwujudkan. Kita satu gerak, Una Motu Ecclesia, sebagai satu gereja kita bergerak bersama dan mewujudkan pembangunan Gereja Toraja yang lebih baik ke depan. Kegiatan telah selesai dan puji Tuhan semua berproses. 80% ketua BPK Gereja Toraja hadir, dan ini sungguh capaian yang luar biasa. Proses kami alami dengan sangat baik, dan selanjutnya kami mengatakan bahwa kegiatan ini sendiri adalah satu kegiatan yang sangat baik untuk dilaksanakan dalam momen 5 tahunan pasca SSA, karena kita paham bahwa setelah SSA itu akan terjadi pemilihan ketua klasis yang baru dalam persidangan 1 tahun sesudah SSA memulai kepemimpinan, maka ketua BPK dilengkapi dengan kapasitas kepemimpinan. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan salam kami dari Tang Mentoe Hills, tempat kegiatan pengembangan kapasitas dan
Kami doakan selalu para pendeta, para ketua BPK yang kembali ke jemaat masing-masing dan mempersiapkan raker kedua Gereja Toraja di 2 hari berikutnya di tempat yang sama di sini. Salam dari Tang Mentoe, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Gereja Toraja. Ya, selamat berjumpa Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dari Tang Mentoe di akhir kegiatan pengembangan kapasitas kepemimpinan ketua BPK se-Gereja Toraja, kami menyampaikan salam hangat dan mewakili teman-teman pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah se-Gereja Toraja. Kami menyampaikan terima kasih untuk sinergi yang dibangun oleh ITGT bersama-sama dengan pengurus-pengurus wilayah sehingga kami boleh dilibatkan dalam kegiatan yang seingat saya ini kegiatan yang pertama kali dilakukan. Kegiatan kepemimpinan, kegiatan pelatihan-pelatihan selama ini memang sudah ada, tetapi yang khusus untuk ketua-ketua BPK seingat saya ini yang pertama dan momennya menjadi sangat baik karena ini menjelang pelaksanaan rapat kerja kedua Gereja Toraja tahun 2022. Kami bersama-sama dengan para ketua BPK berada selama 2 hari di Tang Mentoe di sini untuk saling menajamkan dengan berbagai materi, tidak mendatangkan pemateri khusus, tetapi para pemimpin yang ada yakni ketua-ketua BPK yang bersama-sama dengan kami pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah dan ITGT ikut mendampingi sehingga kegiatan ini boleh selesai. Dan dari teman-teman yang ikut kegiatan ini sungguh merasa bahwa kegiatan ini mempunyai manfaat sehingga ke depan kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan dan bahkan ditambah lagi bobotnya. Nah, besar harapan kita semua bahwa teman-teman yang sudah kembali dari kegiatan ini boleh pulang menularkan hal-hal yang baik yang didapatkan. Ini terutama dalam penguatan lembaga kita Gereja Toraja sehingga ke depan pelayanan kita di klasis-klasis sebagai basis pembinaan kita itu akan semakin kuat di waktu yang akan datang. Terima kasih ITGT dan kita tunggu program-program selanjutnya bagaimana kapasitas para pelayan kita, para pemimpin Gereja Toraja betul-betul terus dikembangkan dalam ITGT dan semakin banyak pelayan yang merasakan manfaat dari kehadiran Institut Teologi Gereja Toraja. Terima kasih, sampai berjumpa di momen kesempatan yang lain. Selamat kepada ITGT yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, selamat kepada teman-teman ketua-ketua klasis yang sudah boleh mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Tuhan berkenan atas pelayanan kita, Gereja Toraja, satu dalam pelayanan bersama. Kure semangat pada moto. Orang-orang yang seperti ini sudah terbiasa seperti itu, jadi tidak boleh itu. Yang masih muda dilakukan 1 bulan tahun lalu. Baik, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nelson mewakili teman-teman dari kelompok kreatif dari kegiatan pengembangan kapasitas kepemimpinan ketua-ketua BPK se-Gereja Toraja yang dilaksanakan di PSP Tang Mentoe sejak tanggal 21 hingga hari ini 22 Oktober 2022. Sejak kemarin kami duduk bersama, bahkan kita juga berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil seputar kepemimpinan dan kalau bisa dikatakan posisi strategis ketua-ketua BPK untuk menjembatani antara sinode wilayah dengan jemaat pun sebaliknya. Banyak hal yang kita diskusikan, termasuk hal-hal yang krusial yang dihadapi oleh Gereja Toraja saat ini. Bagaimana kepemimpinan seorang ketua BPK, bagaimana kita bisa melihat dari perspektif Allah
dengan kinerja-kinerja dan juga hasil-hasil yang bisa dicapai oleh rekan-rekan pendeta baik di jemaat pun dalam kepemimpinan sebagai ketua BPK. Nah, secara khusus hari ini kita berbicara tentang hal-hal krusial juga mengenai Pundi 2 dan juga Pindan Sangulele. Dan rupanya teman-teman dari Badan Pekerja Klasis menjumpai banyak hal yang agak unik, termasuk soal tunggakan, termasuk soal kerinduan-kerinduan untuk menurunkan jumlah target atau kontribusi. Banyaknya yang berminat untuk disubsidi, bukan justru menginginkan untuk mensubsidi jemaat ataupun klasis yang lain. Nah, tentu ini konsumsi kita bersama Gereja Toraja untuk membangun pemahaman bersama secara khusus dalam bingkai eklesiologi terkait dengan pindan dan penyaluran dana-dana, dalam arti spesifik bahwa kita semua berkewajiban untuk menyalurkan semua berkat-berkat Tuhan secara bertanggung jawab. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari tim kreatif. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Menyangkut soal Pundi 2 yang sempat kami percakapkan tadi, bahwa memang Pundi 2 itu masih perlu ke depan, supaya memang betul-betul bahwa tidak ada lagi manipulasi di jemaat soal Pundi 2. Diskusi kami tadi mengatakan bahwa seberapa yang ada di Pundi 2 itulah yang dikirim ke sinode. Nah, demikian juga di Pindan. Pindan itu menurut pengamatan kami bahwa memang masih ada jemaat-jemaat yang salah paham tentang Pindan, bahwa dengan adanya Pindan itu berarti bahwa jaminan hidup pendeta itu dibayarkan oleh sinode, sehingga mungkin kurang bertanggung jawab lah jemaat-jemaat untuk pembayaran soal Pindan, karena ada pemahaman bahwa sinode yang membayarkan. Ya, ini yang harus diberikan penjelasan ke jemaat-jemaat bahwa memang Pindan itu adalah tanggung jawab semua jemaat di dalam lingkup Gereja Toraja. Ya, saya kira itu kemudian komitmen soal Pundi 2 dan Pindan ini, bahwa kami sebagai ketua-ketua BPK akan kembali ke klasis masing-masing untuk semakin memberikan pemahaman pengertian kepada jemaat-jemaat untuk tanggung jawabnya kepada pengiriman Pundi 2 dan Pindan. Saya kira itu komitmen. Iya, makasih.